Qudwatin syurutun minha niyatu iktida'in aw jama'atin, dan disyaratkan qudwah, disyaratkan bagi makmum yang mengikuti imam syurutun, ada beberapa syarat menjadi makmum kepada imam. Jadi kita selaku makmum pun ada syaratnya, bukan hanya syarat imam saja. Makmum pun kita berjamaah ada syaratnya. Syarat yang pertama minha daripada syurutun adalah niatul iktida, niat bermakmum atau mengikuti imam, au jamaatin atau niat berjamaah. Itu syaratnya. Kalau kita tidak niat makmuman, berarti sholat kita berjamaahnya tidak dapat sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Makanya ada kata makmuman lillahi ta'ala, walaupun itu sunnah hukumnya. Au jamaatin atau niat syaratnya berjamaah, ya sama, artinya kita niat berjamaah. Au itimamin atau menjadi makmum kepada imam yang hadir, imam yang ada di mikrot. Jadi usolli fardhul maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Makmuman itu jadi syarat kita berjamaah agar supaya menghasilkan pahala 27 derajat. Kalau nggak niat makmuman nggak dapat. Sholatnya sah, tapi pahala berjamaahnya nggak dapat, Pak. Walaupun lupa, ya. Awis sholati ma'ahu, atau niatnya sholat berserta imam, awqroni makmuman, atau adanya seorang itu jadi makmum, yang umumnya makmuman lillahi ta'ala. Kapan dibacanya, diniatkannya ma'a taharumin, disertakan ketika takbiratul ihram. Allah dalam hatinya sambil niat aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Tapi kalau kepanjangan boleh disingkat, niat saya sholat fardhu maghrib makmum karena Allah. Kenapa boleh disingkat? Karena itu yang wajibnya niat itu. Ta'arud yang pertama adalah niatnya qasdu, ta'arud dan ta'yin, itu yang penting, ya. Qasdu, ta'arud, ta'yin itu yang penting. Yang mana yang qasdunya? Aku niat, itu namanya qasdu sejak. Aku niat itu namanya usolli, aku niat sholat, itu sudah dapat qasdunya, yang wajibnya. Ta'arudnya mana? Menyatakan sholatnya apa? Ya fardu, maka dinyatakan fardunya. Kalau sunnah dinyatakan sunnahnya. Niat aku sholat fardu. Ta'yinnya mana? Ya sholat apa? Maghrib, menyatakan sholat pagi. Kalau isya ya isya, kalau subuh ya subuh. Kalau kebalik, niat saya sholat fardu isya, sholatnya maghrib, sah sholatnya Pak? Sah sholatnya? Niat dalam hatinya, niat aku sholat fardu isya, padahal waktu maghrib, sah sholatnya? Hah? Enggak sah. Kenapa? Beda tempat, salah kamar. Hati-hati dalam niat, gitu. Karena pada sahnya sholat itu pada niat. Kalau niatnya salah, berarti sholatnya enggak sah. Jadi harus khusyuk. Itulah ketika takbiratul ihram kita diwajibkan khusyuk untuk niat. Allah, niat saya salat pada maghrib makmum karena Allah.
Kalau menyatakan sholat maghrib itu tiga rakaat itu nyebutnya sunnah, nggak wajib. Udah barang tentu sholat maghrib itu berapa rakaat? 3, nggak mungkin 4. Jadi walaupun tidak disebut rakaatnya sah, tapi lebih utamanya semua disebut. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Sama dengan ijab qabul, Pak. Ijab qabul itu kan ada yang panjang penerimaannya, qabulnya. Saya terima nikahnya Fatimah binti Zaid dengan mas kawin segerobak emas dibayar tunai. Ada yang singkat, aku terima nikahnya Fatimah binti Zaid dengan mas kawin tersebut. Ada yang aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ada yang susah lagi, dimudahkan jawabannya, aku terima nikahnya. Sudah sah. Itu ya. Jadi sama dengan ya sholat. Yang penting kita paham tentang niat-niatnya yang mana rukunnya, termasuk rukun niat. Rukun niat ini terdi dalam hati qalbi. Kalau usolli fardul maghrib, pengucapan bahasa Arabnya itu punya sunnah. Jangan salah paham. Usolli fardul maghrib di lisan itu punya sunnah. Yang wajib itu di dalam hati gitu, Pak. Jadi rukun qalbinya. Nah, jadi hatinya yang niat. Yajibu an takuna hadhihi niyatu muqtarinatan ma'a tahrum. Wajib adanya ini niat muqtarinatan dibarengkan bareng dengan takbiratul ihram. Allah. Makanya boleh mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu agak panjang sampai 14 rakaat. Allah. Ambil niat terus. Ambil niat gitu ya, dan khusyuk. Wa dalam taktari niat, dan apabila tidak dibarengkan niatnya, seperti jadi iktidah makmum mengikuti imam, tidak dibarengkan niat tentang akil Jum'ah, maka tidak sah apa sholat Jum'at. Awas, hati-hati. Kalau sholat Jum'at kita tidak niat dalam hatinya makmuman karena Allah, berarti sholat Jumatnya nggak sah. Kalau sholat 5 waktu masa, kenapa? Wajib berjamaah di dalam sholat Jumat. Nah, wajib hukumnya. Jadi kalau nggak niat makmuman dalam hati nggak sah, hati-hati, Pak. Usolli fardul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ketika di dalam hatinya niat aku sholat fardul Jum'at 2 rakaat menghadap kiblat, makmumannya nggak dibawa, nggak sah sholat Jumatnya. Apalagi imamnya imaman, nggak nyebut imaman, batal imam, batal semua gitu. Karena kuncinya pada imam sholat Jumat. Hati-hati jadi imam, berat sebetulnya, Pak. Jadi imam sholat Jumat itu berat. Kalau sampai lupa tidak imaman, tanggung dosa orang banyak, maka tidak sah sholat Jumatnya. Kalau makmum ya tanggung makmum sendiri, tidak semua. Tapi kalau imam tanggung semua. Wong pira pusing muri imam. Iki pira iki penuh berapa nih Pak Haji? Ada 100 rupiah. Lebih ya? Sholli fardul Jumat raka'ataini mustaqbilal qiblat makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Hati-hati kalau sholat Jumat, harus betul-betul fokus, karena berjamaahnya hukumnya wajib. Kalau sholat 5 waktu hukumnya sunnah.
Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad berjamaahnya. Kalau menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Ada yang lebih keras lagi, Imam Ahmad bin Hanbal, berjamaahnya hukumnya wajib di sholat 5 waktu. Kalau wajib orang salah berjamaah. Jadi kita mau memilih sedang baiklah Imam Syafi'i atau Imam Nawawi, sudah cukup sedang itu. Gitu ya, sunnah muakkad. Walaupun kita nggak berjamaah, kalau sholat 5 waktu sah-sah saja. Kalau sholat Jumat sendiri, bolehkah sholat Jumat sendiri, Pak? Imam dewek, khotbah dewek, bilal dewek, adzan dewek. Sah nggak? Kan sah. Makanya kalau kita sholat sendiri Jumat berarti sholatnya 4 rakaat. Contoh, imam wis duduk sholat Jumat ya Pak, imamnya sudah duduk, kitanya telat datang sholat Jumatnya, pas datang imamnya sudah duduk tahiyat akhir. Lalu bagaimana kita yang ketinggalan ikut? Usolli fardhul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi Allah. Langsung duduk, ikut dengan imam. Ya namanya kita ittiba imam, ikuti imam. Selesai imam, assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, assalamualaikum warahmatullah. Kita kan ngaduk nih, berdiri, bangun. Berapa rakaat Pak? Sholatnya 4. Karena ketinggalannya banyak. Niatnya mau Jumat tapi pelaksanaannya 4 rakaat. Kenapa? Kalau kita 2 nggak sah. Kalau 2 rakaat kita nggak sah sholat Jumat. Karena sholat sendiri sholat Jumat nggak sah. Kenapa? Hukumnya wajib berjamaah. Tapi kalau masih dapat 1 rakaat, kita datang imam sudah dapat 1 rakaat. Datang kita, Allahu Akbar. Setelah imam selesai bacaan, rukuk, sujud, kita juga ikut masih dapat 1 rakaat imam. Nah setelah imam salam, kita tinggal nambah 1. Karena masih dapat 1 rakaat. Karena masih dapat posisinya 1 rakaat. Belum dapat 1 rakaat 4 ya? 4. Atau gini, ketinggalan rukunya imam yang kedua, ruku imam yang kedua. Imam lagi ruku nih, kita datang, ini udah kedua ini rukunya. Ruku kedua rakaat imam, kita datang. Baru begini, Allahu Akbar. Kata imam, sami Allah liman hamidah. Nah, imam sujud, kita ikut sujud terus. Nambah berapa rakaat kita? 4. Sholatnya tambahin karena tertinggal rukunya imam yang kedua. Nah, gitu ya Pak. Kalau ketemu seperti itu di pelaksanaan sholat Jumat, kita harus tahu pelaksanaan prakteknya. Nggak boleh kita melaksanakannya cuma sholat sendiri, karena sholat berjamaah itu di dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tapi di luar cara sholat. Iya nggak apa-apa. Ada hubungannya. Iya. Pertama ada 2 saya bertanya. Di Mekah itu nggak ada beduk. Di Indonesia ini kebanyakan pakai beduk. Gimana hukumnya beduk? Yang kedua, saya pernah dengar kawan itu katanya mendengarkan musik itu nanti kita disiram sama air panas. Jadi musik apa yang bisa kita dengar?
Sedangkan saya ini senang Ustaz musik ya. jadi koman, senang lampu, orkes dan senang. Jadi musik apa aja yang tidak berdosa, tidak siksa. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama di Mekah nggak ada beduk. Ya, karena di sana beduknya dijualan kurita. Nah jadi sebelum azan diperintahkan oleh Allah, di Mekah belum ada azan. Di manakah azan itu ada? Di kota Madinah. Di kota Madinah pun sebelumnya memang Rasul untuk memberitahukan kepada umat sholat berjamaah sebelum ada azan. Di sejarahnya ya, sejarahnya sebelum azan diperintahkan oleh Allah, itu Rasulullah para sahabat ada yang membakar api untuk mengumpuli jamaahnya, ada yang nabu lonceng, ada yang nabu kentongan. Dipikir-pikir sama Rasulullah, kalau nabu lonceng ini kayak orang Kristen gitu. Kalau bakar api orang Yahudi Majusi. Kalau lalu kentongan ya sama lah, mirip dengan mereka gitu. Nah jadi pada waktu suatu malam Sayyidina Umar bermimpi, Pak. Mimpinya itu satu malam itu mimpi 15 sahabat Nabi, mimpinya sama semua pada suatu malam itu. Jadi Sayyidina Umar mimpi ketemu orang laki-laki mengajarkan tentang azan. Singkat cerita, pagi-pagi Sayyidina Umar nanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya bermimpi semalam ada seseorang yang mengajarkan saya Allahu Akbar dan seterusnya. Kata Rasulullah, sodakta ya Umar. Bukan kamu saja, kata Nabi kita Muhammad, yang bermimpi kurang lebih 15 orang yang mimpinya sama. Anak tadi wong kene mimpinya pada kabeh semalam. Ila wahyu yuha, kecuali mimpi itu dapat dari wahyunya Allah. Tuh. Saudara, memang itu betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya diutus malaikat yang menyerupai laki-laki mengajarkan kepada kalian semua. Lalu yang pertama diperintahkan oleh Rasul adalah Bilal bin Rabah. Udah Umar, kamu tolong panggil Bilal bin Rabah. Perintahkan, kata Rasul, suruh saya azan pada hari ini. Jadi waktu sholat zuhur. Jadi adalah Bilal bin Rabah di Madinah waktu itu pertama kalinya azan di agama Islam sampai sekarang. Nah kaitannya apakah boleh mabuk beduk di dalam hukum Islam? Kan gitu. Nah ini kaitan dengan tradisi, Pak. Karena tradisi orang biasa ada yang menyatakan beduk itu dari negeri China, gitu ya tradisinya. Ada yang menyatakan orang kita, yang membuat orang kita. Nah kemudian apa namun beduk ini nggak apa-apa. Hanya untuk menandakan bahwa datangnya waktu toh tetap yang dikomandangkan adalah ada, nggak apa? Jadi hukumnya apa? Yang menang-menang saja mubah. Yang nggak boleh itu ditabuhnya seperti kayak beduk-bedukan itu, gitu. Maksudnya dimain-mainin. Udah waktu datang mau ada ditabuh-tabuhnya kayak tabuh musik gitu ya, ini nggak boleh. Artinya untuk menandakan aja lah bahwa oh ya waktu maghrib, waktu isya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana yang dapat musik itu kita dengar gitu ya. Maksudnya begini Pak, musiknya yang artinya yang berbau agama lah ya, ini menangkan dan tidak menyelendorkan waktu. Udah tahu waktu ngomongin musik baik, Allah Akbar, cocok aja itu yang dimaksud.
dekat masjid lagi orangnya, atau di mati itu sebentar mendengarkan orang kita lagi baca Al-Quran aja suruh berhenti. Kenapa? Ada orang yang doa tahlil, ada aja suruh berhenti. Kenapa? Menghormati azan. Gitu. Kalau udah beduk udah aja gitu. Iya. 12 jam 2 gitu. Iya. Bisa menyetel musik itu. Ya selagi sewajar-wajarnya boleh aja, menang Pak, boleh saja. Yang nggak boleh itu berlebihan, artinya sampai melalaikan waktu. Udah tahu waktu asal musik apa? Betul, tetangga masjid baliknya budak. Menang saja, selagi tidak menyia-nyiakan waktu ibadah sholat, gitu ya. Ada waktunya, maksudnya waktu baca Quran baca. Ya kalau lagi pengen supaya nggak stres pemikirannya, rileks lah kalau bahasa kitanya. Nah, boleh lah, menang saja, gitu ya. Silakan ada yang lain, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan, sedang lagi adzan, pas datang saya, itu bagusnya apa berdiri apa duduk? Oh iya. Jadi kalau ada yang azan, pas kita datang, bagusnya berdiri dulu, menghormati. Jangan duduk, kecuali yang memang tadinya sudah duduk ya duduk. Maksudnya baru datang kita. Nah itu ketika kita mendengar azan, menghormati, berdiri dulu sejenak. Nah nanti kalau sudah selesai ya boleh sholat sunnah, mau duduk silakan, gitu ya. Namanya penghormatan. Kalau lagi baca Quran, ada yang azan ditutup dulu, berhenti dulu Pak. Kenapa? Itu adabnya, menghormati orang yang azan. Kenapa? Pahalanya ketika kita mendengar orang yang azan sama pahalanya dengan orang yang azan. Orang yang azan itu satu dapat pahala ampunan dosa dari Allah sampai akhir azannya selesai. Yang kedua, pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah derajatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini besar pahala orang azan itu. Liistiratil jama'ati fiha, karena niat berjamaah itu jadi syarat di dalamnya. Watan akidu ghairuha, dan jadilah sholatnya selain sholat Jumat furoda sendiri. Kalau selain sholat Jumat, sholatnya sendiri mengapa? Sholat lima waktu, dohor, asar, maghrib, sholatnya sendiri nggak berjamaah, sah-sah saja, sah Pak. Walaupun kita sholatnya sendiri. Kalau Jumat nggak bisa. Sholat sendiri, sholat Jumat nggak bisa. Kenapa? Karena hukumnya wajib berjamaah. Sholat Jumat gimana itu? Ya gimana Pak? Umpamanya kita tinggalan atau apa di rumah gitu. Ya. Nggak sholat Jumat. Nggak sholat Jumat. Kita sholat zuhur Di rumah. Ya. Sholat zuhur di rumah. Kalau kita ketinggalan misalnya pas pulang itu bubar semua. Jadi kita sholat di rumah, sholat zuhur sendiri. Gitu. Sholat zuhur 4 rakaat. Walau taroka hadiniyata usaka fiha, maka jika ia meninggalkan ini niat atau ragu di dalamnya, wataba musolian, dan ia ikut kepada orang yang sholat baik di dalam pekerjaan seperti hawali ruku, seperti ingin turun kepada ruku, mutabian karena mengikuti bagi imam, kepada imam. Nah, jadi niatnya harus berjamaah. Ketika kita datang, imam ingin ruku, tapi yang didahulukan adalah niat dulu, takbir dulu, Allahu Akbar, baru langsung ruku, gitu ya. Jadi nggak langsung kita ujuk-ujuk ruku. Jadi ada jejaknya, gitu ya. Ketika imam ingin ruku,
kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, supaya sempurna dulu baru ikut ruku. Jadi nggak bisa langsung Allah, susah membarengkan niat seperti ini. Jadi nggak ada bedanya, harus ada pembeda. Artinya mana niat ingin ruku. Jadi diutamakan yang pertama rukunya adalah niat Allah, baru kita ruku. Nah itu. Au bisalamin, atau ketika imam ingin salam, bisalamin, tetap kita harus niat dulu. Allahu Akbar. Imam assalamualaikum. Nah itu dapat berjamaahnya. Duduk. Kalau masih sempat duduk. Kalau sudah salam nggak usah. Kalau udah salam kita baru Allahu Akbar. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah duduk. Tapi kalau belum salam duduk. Allahu Akbar. Belum salam ya. Nah ini masih dapat pahala berjamaah, walaupun tidak 100%, masih lumayan lah pahalanya. Yang qasada dzalika min ghairi iktida'in bihi, bahwasanya ya sejak yang demikian itu dari selain bermakmum padanya, wa talahul fard intidaruhu, dan lama menurut adat menantikan imam, batalah sholatuhu, maka batalah sholatnya. Jadi kalau berlama-lama nunggu imam salam, kita aja berdiri aja. Udah tahu imamnya sudah masih lama salamnya, kita aja berdiri aja. Itu yang batal, lama-lama berdirinya. Jadi ketika udah takbir, kalau memang belum salam, ikut duduk. Allahu Akbar. Jadi sambil kita mengikuti imam. Imam sudah salam kanan, salam kiri, baru kita bangun. Itu ya. Jangan baru imam assalamualaikum warahmatullahi, kita udah berdiri. Nah ini berjamaahnya umes Pak. Jadi tunggu dulu. Walaupun kita berjamaah seperti biasa pada umumnya, muafik namanya, imam makmum muafik, tetap makmumnya tunggu imam salam kedua baru salam, gitu ya, supaya utuh pahala berjamaahnya. Ada Pak yang mau tanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Terakhir atahiyat. Iya. Tangan telunjuknya begini. Ketika salam, sebagusnya apakah kita telunjuk ini tetap bertelunjuk, apa langsung dilepas gitu? Dilepas. Ya. Yang lebih utama yang mana? Jadi sunnahnya walaupun sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dibubarkan dulu, jangan dilepas dulu, biarkan saja. Begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dilepas musab muka. Sebelum musab muka ada doanya, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Apa itu? Jadi musabnya ya, ini sunnah, memang pekerjaan Rasul, ada hadisnya. Jadi sebelum musab ada doanya, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Semit doanya mah. Semit doanya mah. Nah kalau memang belum hafal, cukup alhamdulillah. Daripada orang ucap apa-apa, jadi alhamdulillah begitu. Dan nanti saya tuliskan insya Allah, nanti di fotokopi, semoga nanti dipakai ketika sebelum musab muka,
itu bacaan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kesusahan dan kebingungan. Jadi setelah sholat itu mudah-mudahan kita dilepaskan kebingungan dan kesusahannya. Amin. Itu doa langsung dari Nabi itu. Kalau bahasa Indonesia itu gimana? Gimana Pak? Pakai bahasa Indonesia aja. Indonesia aja. Iya, yang arti. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya memang Bahasa Arab. bahasa Arab ya. Jadi supaya kita mengikuti Rasul lah gitu. Ya sebetulnya kan alhamdulillahirabbil alamin aja sudah dapat paham gitu ya. Ya sunnahnya dapat. Silakan Pak. Ya. Silakan tuh Bapak silakan. Waalaikumsalam. Begini Ustaz. Iya. Kalau saya ini kan namanya orang kerja. Setiap Jumat kan di mana saya kerja. Iya iya. Jumatan saya main-main pastinya. Iya. Sedangkan pas saya Jumatan itu tidak seperti yang saya dilakukan di saya. Di sini. Ya, bagaimana saya harus mengikuti atau Iya. bagaimana? Iya iya. Kan ada setelah nggak pakai apa ada 2 kali. Iya, ada 2 kali. Itu bagaimana Pak? Iya, iya. Penjelasannya. Nah jadi gini Bapak, memang ada perbedaan azan itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau kita di sini kan 2 kali ya. Dan yang ada 1 kali juga nggak apa-apa. Memang asalnya di zaman Rasul itu azan 1 kali. Ikutin aja. Kalau memang Bapak pekerjaannya jauh dari sini misalnya nggak bisa pulang, ikutin aja sholat Jumatnya. Namun kalau kita kenapa aja 2 kali di zaman Sayyidina Utsman, karena manusia sudah banyak, maka mengambil inisiatif Sayyidina Utsman untuk mengumpulkan jamaah, mengingatkan jamaah azan yang pertama kali. Azannya itu 2 kali, jadi yang pertama sama yang kedua gitu. Yang aslinya yang khutbah itu, naikin khutbah itu yang asli di zaman Rasul. Kenapa yang pertama azan, yang kedua azan? Karena yang pertama azan itu kata Utsman untuk mengingatkan orang supaya hari itu hari Jumat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya hari Jumat nih, kan masih keburu dia. Tapi kalau sudah khutbah naik ke mimbar kan sudah nggak dapat kesunahan dia. Itu maksud tujuannya. Sekarang ada mic Pak Ustaz. Ada mic. Iya, kalau dulu kan nggak ada. Ya kemungkinan Nggak kedengeran. kalau dulu itu di atas menara Pak. Nah, Orangnya yang naik di atas menara zaman. Jadi kedengaran kemana-mana. Bilal bin Rabah naik azannya ke atas menara. Tapi sekarang kebalik. Yang naik itu bukan orangnya, apanya? Tuannya. Mewakil deh. Jadi ikutin aja Pak, gitu ya. Jadi kalau di sini 2 kali, yang tempat lain 1 kali, ya memang begitulah mereka sarannya gitu ya. Silakan Bapak ada. Waalaikumsalam. saya ingin bertanya mengenai sholat Jumat. Yang pertama sholat Jumat itu mungkin ada syarat-syarat khusus selain seperti sholat biasa. Kemudian ada rukunnya juga. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau syarat itu tidak cukup, tidak memadai untuk sholat Jumat? Karena ada pendapat beda juga, bahkan ada yang saya pernah baca 2 orang aja bisa melaksanakan sholat Jumat. Kemudian rukun sholat Jumat itu selain seperti sholat biasa ada tambahan mungkin, yaitu khotbah ya. Nah, dalam khotbah itu termasuk rukun. Nah, jika rukun itu kita langgar atau kita tidak patuhi, apakah sholat Jumat kita tidak sah? Apa sah? Contohnya di dalam khotbah itu ada hadis dibacakan di depan itu, kita tidak boleh berkata-kata. Nah, bagaimana seharusnya yang kita lakukan makmum sewaktu khotib itu sedang khotbah supaya sholat kita tidak batal? Apakah batal dulu atau tidak? Kemudian kalau batal bagaimana yang harus kita lakukan? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di dalam sholat Jumat, maka di sini dijelaskan oleh ulama, sholat Jumat itu adalah sholatun ibadatun mustaqilah. Artinya sholat ibadah yang tersendiri, ya Pak, khusus. Di zaman nabi-nabi dulu belum ada sholat Jumat. Yang ada itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Pak, kita dikasih sholat Jumat oleh Allah. Nabi-nabi dulu belum ada. Nah, di sini ada syarat-syarat khusus, memang betul. Menurut Imam Hanafi, sholat Jumat itu cukup 4 orang dijadi. Imam 1, bilal 1, khatib 1 muadzin. Jadi, menurut Imam Hanafi, nanti aja. Bahkan ada yang 2 orang pun jadi. Tapi itu kaulnya memang menurut Imam Syafi'i pendapatnya. Untuk menyelenggarakan sholat Jumat itu syaratnya harus 40 orang, mustautin mukimin. Kalau Imam Hanafi enggak, walaupun orang musafir ya jadi aja. Kayak seperti di kapal laut, di kapal feri kan ada sholat Jumatan ya. Kalau Imam Syafi'i kan sah, harus mustautin mukimin, seperti kayak kita di sini. Nah itu syaratnya harus ada 40 orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di sini. Ya kayak seperti umumnya lah di sini ya, mungkin lebih 40 orang di sini. Dan di dalam rukun sholat Jumat itu juga ada rukun khutbah. Rukun khutbah itu yang wajib dibaca oleh si khatib rukun-rukunnya, seperti Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada bahkan tidur semua orang. Tidur semua. Nah jadi yang pertama rukun khutbah itu baca Alhamdulillah, yang wajibnya. Kenapa kok bacanya 2 kali sunnah, yang kedua kalinya Alhamdulillah sudah cukup sebetulnya, tapi ditambahin sunnahnya Alhamdulillah jadi 2 kali. Nah jadi wajib bagi mustautin mukimin mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Paling tidak yang wajibnya didengarkan. Alhamdulillah wajib didengarkan. Gitu. Yang kedua apa? Baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu yang wajibnya, rukun itu Pak. Kalau baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad itu nggak masuk rukun, cuma ditambah. Jadi alhamdulillah baca sholawat. Yang ketiga baca surat ya. Surat apa wasiat dulu? Wasiat itu usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Tapi jangan dilanjutin, jawab tuka wakatuka. Itu nikah itu. Nah itu wajib itu berwasiat. Wasiat itu bukan itu aja lafadznya banyak, termasuk lafadznya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu termasuk wasiat. Atau yang lebih singkatnya atiullah wa atiur rasul, sudah cukup. Yang keempat baca Al-Quran, wajib didengar bagi mustautin mukimin untuk didengar khatib sedang berkhutbah. Yang terakhir adalah baca doa di khutbah yang kedua. Baca hadis sudah bisa itu. Al-Quran dan hadis biasanya ada yang hadis. Quran aja Pak yang wajibnya, hadis mah enggak. Yang wajibnya baca Qurannya, bukan hadisnya. Karena termasuk rukun baca Al-Quran. Tapi saya pernah dengar itu. Bukan di sini tak. Itu diisi politik sama dia, itu nggak sah ya? Isi politik gimana? Maksudnya apa dia nyalon apa gitu. Oh iya. Membatalkan enggak? Ya ini Pak yang bisa merusak. Artinya kita ini bukannya ceramah seperti biasa. Kalau ceramah terserah. Ini malah ibadah, lagi sholat kepada Allah, tidak boleh dimasuki dengan unsur-unsur
politik. Ada itu. Kan bagusnya mengajak kepada umat itu apa tujuan khotbah? Untuk taat kepada Allah, itu tujuannya. Taat kepada Allah ya boleh dikasih terjemahan boleh, tapi mengajak keagamaan, bukan bapak-bapak noblos aingnya ya. Itu yang bisa merusak salat Jumat. Rusak itu ya. Iya, bagaimana Pak makmum? Bagi makmum yang tidak mendengarkan, satu makmumnya artinya apalagi ngobrol, kan ada hadisnya. Pakon lagun omaladur kalau Jumat taala. Barang siapa yang berkata-kata padahal si khotib sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Arti sia-sia di sini pahalanya nggak dapat Pak. Kalau Jumatnya besar tapi pahalanya nggak dapat, kan rugi kita. Ada itu pada masjid itu yang Rugi. ini apa isinya ceramah. Ya cuma itu orang politik lah. Di sini mana ada kan? Jadi saya sholat Jumatnya itu. Ya kurang sempurna Pak. Iya kurang sempurna. Kalau rukun khutbahnya dibaca itu sah saja rukun khutbahnya. Tapi yang diisinya muatannya itu yang bisa merusak. Nah maksudnya kalau khutbah rukunnya nggak kebaca itu nggak sah, bubarlah kita. Contoh misalnya si khotibnya nggak baca wasiatnya ditinggalkan, berarti rusak rukun khutbahnya, rusaklah sholat Jumatnya. Nah jadi yang seperti itu. Tapi kalau rukunnya sempurna dibaca semua, tinggal makmum yang mendengarkan, apalagi makmumnya ngobrol. Kumaha ieu pegawaian, amin tuh. Nah si makmum yang ngobrol itulah yang sia-sia, artinya sia-sia tidak dapat pahala. Fakod lagot wa malagot fala Jum'atalah. Fala di sini adalah kelima milnahi jinsi namanya, nafi jenis, artinya tidak dapat pahala. Nafi jenis itu menafikan, tidak dapat pahala. Bukan sholat Jumatnya yang nggak sah, pahala Jumatnya yang nggak dapat. Pertama dia tidak mendengar khutbah, itu kan suatu syarat. Artinya suatu syarat untuk sah sempurnanya sholat Jumat. Nah, jadi kalau kita lagi khutbah sedang berlangsung, maka ansit, diam semua. Ansit ya Pak, ansit itu mendengarkan dengan hikmah, mendengarkan apa yang diucapkan oleh si khotib, walaupun bahasa Arab semua nggak ngerti. Misalnya di sini Arab apa ini kan ya? Arab tulen. Misalnya cuma Arabnya doang, kita nggak ngerti, udah dengarkan aja. Kan kalau alhamdulillah saya yakin bapak-bapak ngerti lah. Alhamdulillah, oh itu segala puji bagi Allah, pasti tahu semua. Paling tidak itulah sholawat, oh ini sholawat, oh ini baca Al-Quran, dan cukup. Ya, jadi kalau kita ngobrol itu yang lapor hati-hati, artinya jangan sampai ngobrol ketika khotib sedang berlangsung. Tapi kalau darurat misalnya ada ular masuk ke masjid, apa ular itu nggak apa-apa, darurat namanya. Dibolehkan oleh hukum atau ada kala jengking yang ingin menggigit makmum jamaah yang lain, ada kala jengking itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena darurat. Nah kalau nggak darurat ngobrol itu yang sia-sia, gitu ya. Kalau seandainya negor anak-anak yang ribut gitu Pak, lagi khotbah gimana itu? Lagi negor. Ya. Ngomong kan apa gitu? Ya. Ya, jadi maksudnya diam. Gitu ya, diam. Emang serba salah anak-anak Indonesia. Silakan apa? Saya mau nanya nih, sebenarnya saya kan disediakan Khotbah. ada jadwal khotbah. Iya. Mungkin di antaranya khotib itu kan ada syaratnya. Iya. Satu saya ini hidupnya susah. Hidupnya susah. Ya. Kerja saya ngojek. Iya. Kalau saya masih ngontrak. Apa hubungannya? Nah itu bagaimana itu susah apa enggak? Hubungannya dengan khotbah apa gitu ya? Iya. Iya. Saya kan udah ketahuan kerja saya ngojek nih. Iya. Itu susah. Iya. Rumah saya numpang. Udah.
Jadi Rabina loro ya. Iku sing lebih utama Rabina loro. Nah jadi imam khotib ini berkaitan. Imam khotib ini berkaitan syaratnya. Syarat imam sebagusnya memang khotib langsung imam itu lebih bagus karena syaratnya sama. Artinya satu syaratnya pertama adalah fasih bacaannya, maupun khotib sama harus fasih, harus pas. Yang kedua tahu ilmu fikihnya, hadisnya, ilmu fikih. Yang ketiga sinan, artinya tua ilmunya, paling tidak dia berilmu lah. Yang keempat adalah muhajirun, dia bertempat tinggal di sini lebih dahulu. Kalau yang namanya ngojek, miskin, kontrak, nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Kalau dia kontraknya berpuluh-puluh tahun, ya wajib di sini. Kecuali kontraknya 4 hari, 3 hari, ya. Terus berapa tahun nih kayaknya? 2002. Tua. 19 tahun. 2 tahun. Ya, mesti kayak ada 2 tahun ilmu kibet. Nggak ada hubungan. Cuman masih hidupnya masih susah. Gak ada yang namanya Allah itu memandang, oh ini kaya, ini miskin, tidak sama. Menurut pandangan Allah itu sama. Apa yang membedakan adalah qalbu dan takwanya hatinya. Yang dipandang Allah itu bukan bukan kegantengan, bukan jabatan, bukan pekayaan. Yang dipandang Allah itu adalah takwanya. Bukan dipandang miskin, tukang ojek, kategori ini yang kita ini gelaka. Kategori orang miskin orang bisa jadi khotib, Gak ada, sama aja. Artinya ilmunya ada, tadi bahasa Qurannya bagus sih bagus. Yang kedua, artinya dia tahu fikihnya, paham, itu yang utama. Yang ketiga sinan tua, artinya tua ilmunya. Yang keempat adalah muhajirun, lebih dulu dia hijrah di sini. Wis 19 tahun, wis jerong jasa wis bulukan. Ya wajar mustahil mukimin yang kayaknya sah. Malah jadi mustahil mukimin di sini. Itu ya. Jadi nggak ada syarat yang apa fakir, yang miskin itu nggak boleh jadi nggak ada. Yang syaratnya harus pertama fasih bacaannya. Tahu dia apa rukun-rukun syarat khutbah, syarat sholat Jumat, itu yang dipakai. Ya begitu. Dan ya sama-sama. Baik para bapak, karena ini sudah waktu isya ya. Hah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya wis doa genteng guys. Doa genteng. Baik para bapak, kita nanti lanjut dan tahun depan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan berada di tolong kembali. Sebelum kita belum berjamaah, marilah kita berdoa kepada Allah. Jangan dipimpin oleh Bapak Haji. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمك الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر موسى وزكريا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قول وقلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخذنا أكيا علماء نقضى بالخير واغنف كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر رب الرضا من العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واصل أنت أكرم من ستر وصلت الله تنصر المصطفى من إلى الحق
دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء مع الصحب مصاب الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق فخرك وعصرك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم